Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita semuanya telah diberikan kesempatan nikmat, sehat, dan juga waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka untuk berdiskusi atau kita mempelajari permasalahan bangsa, yaitu materi kuliah Pancasila. Sebelum menganjak kepada permata kuliahan, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pranyoto. Saya dosen pengampu mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi atau di PIP Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang mana saya sudah berdinas di PIP Semarang ini mulai tahun 2019. Sedangkan latar belakang saya dulu lulus Akabri tahun 1984 dan kebetulan saya dinas di TNI Angkatan Laut. Sehingga dengan pengalaman penugasan saya selama 32 tahun kurang lebih di KRI dan di Angkatan Laut, saya akhirnya beralih status dari TNI menjadi aparat sipil negara. Dan alhamdulillah mulai tahun 2019 ini saya bergabung di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai dosen, yang mana untuk semester ini, semester ganjil tahun 2023 ini, saya diberikan penugasan untuk mengampu mata kuliah Pancasila. Adapun metode pengajaran saya di dalam mata kuliah Pancasila ini, saya menggunakan metode ceramah, kemudian demo atau simulasi, dan beberapa contoh kasus, dan yang berikutnya adalah diskusi kelompok. Kemudian capaian pembelajaran daripada mata kuliah Pancasila ini, yang pertama diharapkan mahasiswa atau para taruna-taruni mampu menguasai dan mengaplikasikan kepemimpinan dan kemampuan manajemen dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, rekomendasi dan legislasi nasional, mengaplikasikan tugas dan manajemen beban kerja serta manajemen efektif, dan juga menguasai teknik pengambilan keputusan didukung dengan pengembangan, penerapan, dan keahlian dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua lagi, yaitu mahasiswa atau taruna-taruni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, internalisasikan nilai-nilai Pancasila, norma dan etiket akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran yang ketiga adalah para taruna mampu untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya, mengkaji kemampuan dalam mengaplikasikan dari kemampuan kepemimpinan, kerjasama, dan kemampuan manajemen sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Adapun beberapa hal yang materi yang kami akan sampaikan, yang pertama adalah taruna akan mengetahui dan memahami tentang perumusan Pancasila, di mana Pancasila dirumuskan oleh beberapa tokoh nasional kita, ya. Kemudian dalam perkembangannya di dalam
perumusan Pancasila sampai dengan sekarang. Kemudian berikutnya adalah taruna mengetahui dan memahami tentang nilai-nilai Pancasila, di mana mulai sila pertama ketuhanan sampai dengan sila kelima keadilan itu adalah mereka paham, dan juga kalau paham tentu dia akan menyadari, mengerti, dan harapannya akan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kemudian yang berikutnya adalah taruna mengetahui dan memahami Pancasila sebagai ideologi negara, di mana kiblat daripada ideologi kita tidak ada ideologi yang lain selain daripada Pancasila, karena sudah menjadi kesepakatan kita bersama tentang dasar dan pedoman hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah taruna akan mengetahui dan memahami tentang fungsi Pancasila, di mana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apa sebenarnya fungsi-fungsi daripada Pancasila itu. Kemudian yang berikutnya adalah taruna mengetahui dan memahami Pancasila dalam sistem politik di Indonesia. Jadi keputusan-keputusan politik itu harus didasarkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Apapun, baik itu pemerintahan, aturan pemerintah dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, bahkan sampai tingkat kecamatan, kelurahan pun itu harus menggunakan sistem politik yang kita anut, yaitu Pancasila. Yang berikutnya, taruna mengetahui dan memahami Pancasila dalam konteks HAM. Nah, di sini juga hak asasi manusia juga perlu kita angkat, bagaimana penerapannya dan juga dalam sangkut pautnya dengan Pancasila itu sendiri. Berikutnya, taruna mengetahui dan memahami tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, di mana pilar-pilar berbangsa dan bernegara mereka harus paham, ya, mulai dari kebinekaan dan sebagainya. Kemudian di sela-sela itu kita akan mengadakan ujian tengah semester dan melaksanakan evaluasi tentang apa yang telah diperoleh. Kemudian dilanjutkan dengan setelah kita memberikan mata kuliah dan sebagainya, maka di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan demo atau diskusi tentang nilai-nilai Pancasila, tentang ideologi Pancasila dan sebagainya, itu untuk didiskusikan di kelas. Dan sistem daripada diskusi itu kita akan membentuk kelompok taruna, dibagi beberapa kelompok untuk mereka nanti kita kasih karan-karan isu atau isu-isu yang lagi hot atau apa di masyarakat atau di negara kita. Kemudian bahan itu kita berikan kepada taruna dan mereka masing-masing kelompok akan mendiskusikan topik-topik yang diberikan oleh mereka. Demikian pada akhirnya untuk pembelajaran dimulai dari topik pertama sampai dengan topik ke-15, dan pada akhirnya akan dilaksanakan evaluasi menggunakan sistem ujian akhir semester. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami akan mengisi pelajaran pertemuan pertama, topik pertama tentang perumusan nilai-nilai Pancasila. Demikian sekilas daripada pendahuluan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Duduk, siap, gerak. Lapor kelas N, Pak C, siap menerima pembelajaran. Siap. Marilah sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai.
selesai. Istirahat. Cepat, gerak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga waktu dan keimanan kita masing-masing untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka kita diskusi masalah kewarganegaraan, yang mana pelajaran ini, mata kuliah ini telah kalian dapatkan mulai dari sejak kalian BK, SD itu karena kita ini teman yang pertama, saya sebagai dosen yang tanda tanya kalian semuanya, saya ingin memperkenalkan diri. Ya, latar belakang saya dari Angkatan Laut, ya, dari Akabri Laut. Dulu saya lulus tahun 1984. Kalian saya kira belum lulus, dan tadinya saya lulus SMA tahun 80 itu juga pengen masuk di PIP Semarang tadinya, tapi karena masuk sini susah, sulit, sehingga saya harus melalui jalur lain. Maka bersyukurlah kalian, berbahagialah kalian yang sudah menjadi taruna-taruna PIP Semarang ini untuk bisa bergabung menimba ilmu di dunia pelayaran. Tetapi kalau demikian, saya dengan jalur lain, alhamdulillah sampai sekarang bisa masuk ke sini, sudah bukan jadi taruna lagi, menjadi dosen. Baik, mungkin bisa perkenalan dari ya, saya tinggal di Klaten, dari sini kurang lebih kalau lewat tol ya 1,5 jam. Insya Allah saya tiap hari PP Klaten Semarang. Ya, ini demi motivasi saya untuk memberikan pengalaman tugas saya dan sebagainya. Ya, karena saya juga dari dunia pelayaran juga, walaupun saya di dunia militer. Jadi saya dulu mau daftar sini nggak bisa, jalur lain saya masuk Akabri tahun 80, lulus tahun 84, akhirnya masuk juga di kapal. Hanya memang bedanya kalau di sini masuk kapal niaga, saya masuk kapal perang. Tapi secara prinsip kapal itu ya sudah, tugas misi pokoknya itu bergerak dari satu tempat satu titik yang lain itu dengan aman dan selamat. Itu prinsipnya. Dengan bernavigasi sesuai dengan nanti ilmu yang sudah kalian dapatkan di sini. Kita lanjut ke pembelajaran yang topik yang berikutnya. Kalau ini dibentangkan ke benua Eropa sana itu luar biasa. Itu zona waktu sampai tiga zona, ya. GMT, Ginten, sama kita. Jadi waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, bagian timur. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau naik pesawat langsung direct itu bisa memakan waktu 5 jam. Bisa dari Jakarta bisa sampai Jeddah, mungkin sampai Kairo dan begitu luasnya. Nah, 23 wilayah kita merupakan perairan, sehingga memang sangat butuh sarana transportasi yang sangat strategis, murah, efektif dan sebagainya itu. Dan apa ya Pak? Ya, terutama Kapal. ya, kapal. Nah, kalau pesawat terbang saya kira Karena kapal bisa membawa banyak barang dan juga efisiensinya dipercepat karena 23 wilayah kita ada perairan. baik, ya. Jadi sependapat semua ya karena. Baik. Nah, di sini pemerintah dalam ini era kepemimpinan Presiden Jokowi ini, beliau mencanangkan waktu menentukan program yaitu kita melalui berdasarkan kasus-kasus tentang hak asasi manusia. Apa sih definisi hak asasi manusia? Nah, nanti kita bahas. Hak dan kebebasan warga negara, demokrasi, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, serta politik dan strategi nasional. Ada tujuan akhir program ini agar kalian lebih kritis dalam mengamati perkembangan kebangsaan nasionalisme sebagai wujud cinta tanah air. Materi dari aplikasi keluarga negara ini diambil dari materi perguruan pendidikan keluarga negara selama ini disajikan pada semester 8 pada pendidikan mandiri, Polri dan Kriketi Antika. Kalau orang misalnya ini cowok-cowok gitu ya, bukannya budaya cewek. Bisa seneng, cewek yang digoda nggak seneng, dia bisa ngebut. Ini kan hak saya mau ngomong apa, saya makan dulu, saya seneng nonton film porno, salah saya di mana? Gitu, ada siapa yang gitu? Salah
pelaksanaan itu belum tentu direstui atau disepakati oleh sekelompok. Maka muncullah aturan. Saya kasih latar belakang ini ada makna kata. Jadi ini dulu ceritanya ada Pak Jadi di sana dan sebagainya. Mari baca sedikit. Bukan menurut pelaku. Banyak. Nah, sekarang bagaimana menurut NKRI sendiri? Secara internasional, HAM diatur dalam Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 4. Namun secara nasional, HAM di Indonesia diatur dalam UUD 45. Yang mana dalam UUD 45 itu sangat dipengaruhi oleh HAM yang dimana dalam pembukaan Konvensi Prancis yang kita kenal dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Dalam Undang-Undang 45, ya yang pertama itu terkandung pengakuan hak kemerdekaan. Ya. Ada yang pertama. Kemerdekaan adalah hak. Ada yang kedua, pengakuan hak politik dan ekonomi. Ada yang ketiga, merupakan semua hak yang merupakan dan ada yang keempat, rumusan hak asasi manusia ya, di dalam Pancasila. Pakai Pancasila. Oke, ini kalau pasal-pasal bisa dijelaskan sendiri. Kalau materi dalam KPPR ya, materi sendiri dan seterusnya. Jenis pelanggaran berat, ya. Nah ini berapa pelanggaran? Misalkan kejahatan amatir, perbudakan seksual, sanksi bagi pelanggaran berat, minimal mati. Ini nanti bisa mengatakan Sambo, silakan. Waduh, boleh tuh. Ya. Silakan. Penyelesaian masalah HAM di Indonesia. Nah, ini yang normatifnya nanti diskusi. Nah, tugas tahunan. Karena wajib membuat kelompok untuk membuat karya tulis dengan tema pelaksanaan HAM dan penanganannya di Indonesia. Kemudian karya tersebut diseminarkan di kelas dengan pembahasan kelompok lainnya di kelas gitu. Jadi ini nanti di kelompok ganjil benar ya, ganjil nanti ada itu topik yang akan di itu ya. Silakan nanti kalian juga silakan punya masing-masing versinya untuk ambil itu nanti didiskusikan. Ada pertanyaan? Salah satu tanya. Namanya? Sebetulnya Pak, Ya. apakah untuk tema yang ditentukan itu boleh melenceng jauh? Boleh. Contohnya untuk tadi Pak Pranata bilang bahwa nanti kalau ada yang ingin membahas tentang kasus tentang Pak Ferdi Sambo nanti boleh bahas seperti itu untuk boleh. Boleh. Jadi intinya gini. Ini forum akademik, bebas, bicara bebas di kelas. Silakan bebas apa saja, mau mengkritik negara, silakan. Tapi ini hanya kelas. Jadi apa aja silakan ya, diskusi ya. Yang positif juga silakan. Karena bagaimana juga 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun mendatang negara ini dalam penguasaan kalian. Kalian nanti ada juga mau dibawa kemana negara ini. Sehingga yang tidak beres sekarang kan belum tentu juga orang tua kalian itu kan mempunyai atau langkahnya selalu benar. Pasti satu keluarga itu harus ada yang bapak kok seperti itu ya. Kalau mengingatkan takut nanti bapak marah misalnya. Nah, sekarang ini juga negara situasi lagi. Diingatkan malah masuk penjara, mau dikira ini. Jadi jelas ya. Bebas, silakan. Silakan. Mau dari sudut mana cukup ya? Silakan. Saya kira selesai dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.